Jadi apa itu CSS? CSS digunakan untuk mendesain situs web. Dengan CSS Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, dan spasi pada elemen HTML. Gambar di sisi kiri hanya terdiri dari HTML saja, sedang sebelah kanan dengan menerapkan CSS Anda dapat menentukan style seperti tata letak sesuai contoh yang ditampilkan di sisi kanan ini ya. Bagus mana? Ya jelas bagus ada CSS-nya ya. Oke. Cara kerja CSS. CSS ditulis dalam file terpisah dari HTML, tapi bisa juga dengan file yang sama dengan HTML. Tapi nanti akan saya bahas berikutnya ya. CSS itu ada yang terpisah, ada yang satu file. Tapi yang paling sering itu terpisah karena tinggal di reverse saja, lebih enak. Kalian hanya cukup menulis satu file CSS untuk 1000 file HTML ya. Jadi kita tinggal memanggil saja CSS-nya seperti itu. Anda dapat menerapkan CSS ke elemen HTML dengan menentukan di mana, apa, dan bagaimana Anda ingin mengubahnya. Pada contoh di bawah ini, CSS diterapkan ke elemen H1 ya. H1 tadi apa? Heading ya, heading 1 judul, di mana dan warnanya apa diubah menjadi merah, bagaimana. Elemen HTML yang ditargetkan disebut sebagai selektor. Oke, ini ya contohnya. H1 Progit ini ya, di mana H1 kemudian kurung kurawal color apa warnanya red ya, dibuat menjadi merah kemudian ditutup kurawal seperti itu. Oke. Kemudian warna, mari kita pelajari properti color atau warna di CSS. Warna ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti color ini ya. Pagar FF000. Anda tidak perlu menghafal ya nilai heksadesimal karena Anda dapat mencarinya secara online ya. Ini contohnya, ini adalah H1, colornya dibuat warna merah, kemudian ini adalah P pakai warna biru seperti ini ya hasilnya. Oke. Sintaks CSS. Ada beberapa hal yang harus diingat saat menulis CSS seperti HTML. Anda harus selalu mengindentasi kode CSS seperti gambar di bawah ini. Selain itu, perhatikan bahwa Anda harus menambahkan titik 2 ya, titik 2 di akhir properti CSS dan titik koma di akhir baris seperti gambar bawah ini ya. Ini titik 2 terus ada titik koma. Oke, jangan lupa indentasinya. Kemudian seperti di HTML Anda dapat menulis komentar ya di file CSS, namun di CSS komentar harus diapit oleh ini ya, slash bintang slash ya, ini untuk komentarnya. Oke, kita mulai latihannya. Jadi di sini ini file HTML-nya, ini file CSS-nya. Jadi di sini gimana caranya warnanya bisa jadi merah ya untuk indeks yang di HTML ini. Di CSS kita berikan stylenya ya, warnanya. Gimana caranya? Tadi masih ingat ya, kalau untuk warna apa? Color ya. Color. Apa tadi warnanya? Ini kodenya ya. Saya copy saja. Kemudian ini warnanya biru ya, color. Biru ini saya copy dari sini. Oke. Sudah ya? Sudah sama jawaban dengan kunci jawabannya ya. Kita kirim. Oke, selamat ya. Sudah selesai, kita ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita ngomongin ukuran font. Ukuran font dapat diterapkan dengan properti font size ya. Satuan umum yang menentukan ini font size adalah px ya, pixel. Jadi ini contohnya fontnya kita bikin 10 ya.
10 jangan lupa satuannya px ya, pikselnya. Oke. Ini hasilnya ya. Jadi ini 10 piksel, ini 40 piksel. Oke, kita lanjutkan jenis font ya. Jenis font juga kita bisa atur. Dengan properti font family, Anda dapat mengatur jenis font. Anda dapat melakukan ini dengan menetapkan font family, nama font. Jika nama font berisi spasi, Anda harus mengapitnya dengan tanda petik ganda. Contohnya ini ya. Kalau serif gini nggak usah spasi, tapi kalau Avenir Next atau Comic Sans nanti butuh spasi, otomatis harus ada tanda kutip. Ini hasilnya ya. Ini pakai font serif, yang ini pakai Avenir. Oke. Kemudian aneka ragam fontnya. Jadi saat menetapkan properti font family, Anda dapat menentukan berbagai jenis font seperti serif dan sans serif. Anda tidak perlu mengingat nama font karena Anda bisa mencarinya secara online ya. Jadi contohnya font serif ini Georgia, kemudian sans serif Lucida Grande ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini serif Georgia, sans serif dan Lucida Grande. Hasilnya seperti itu. Oke, sekarang kita terapkan ya. Jadi ini CSS-nya ya. Ini file HTML-nya. Oke. CSS-nya kita gantikan fontnya ukuran ke 40 pixel ya. Jadi font size ya. Font size, kemudian pixelnya ya 40 pixel. Nah, sudah ya, sudah sama dengan yang bawah. Kemudian minta fontnya ke serif ya. Ketik aja ya, font family. Kemudian mintanya apa? Serif. Karena dia nggak pakai spasi ya, jadi nggak usah petik. Kemudian ini font size-nya minta berapa? 20 ya. 20. Kemudian yang bawah ini minta font family-nya Lucida Grande. Saya copy saja. Oke, saya paste. Saya kirim. Sama kan ya ini? Oh, ada yang kurang. Ini ya, kurang pixelnya. PX. Oke. Saya kirim. Nah, sudah benar ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke ini ya, lebar, tinggi, dan warna latar belakang di CSS. Nah, untuk warna latar belakang, properti background color memungkinkan Anda mengubah warna latar belakang. Anda dapat menetapkan warna latar belakang seperti menetapkan properti color. Selain itu, jika huruf yang sama panjang ya, seperti pagar DDDD, Anda dapat persingkat menjadi cukup D-nya 3 kali. Jadi ini contohnya, hasilnya seperti ini ya. Oke, di sini background colornya ini ya disingkat jadi D3 saja, warna abu-abu ini ya. Kemudian yang kuning ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk lebar dan tinggi ya, kita ngatur pixel gambar ya. Untuk mengubah lebar dan tinggi elemen, gunakan properti width lebar dan height tinggi. Unit kedua elemen ini dapat ditentukan dengan px ya, pixel, sama seperti font size ya. Contohnya ini Ninja Ken, kemudian ada gambar ya, gambarnya ditentukan pixelnya. Kemudian tulisan juga kita tentukan ukurannya seperti itu ya. Jadi heading 1 lebarnya 500 ya, kalau bisa. Kalau ini kan contohnya lebarnya sama ya, biar terlihat bagus. Kemudian tingginya yang berbeda, ini tingginya cukup 80 pixel, yang bawah 200 pixel seperti itu. Background colornya di sini warna biru muda. Oke.
Saya lanjutkan, kita mulai untuk latihannya ya, kita coba. Jadi kita buat yang di atas seperti yang di bawah ini ya. Sebenarnya bagus yang di atas ini ya, tapi karena memang permintaannya disuruh merubah ukuran menjadi yang seperti yang di bawah. Oke, kita ganti background colornya dulu. Jadi yang atas kita beri warna kuning ini ya, background color. Gimana caranya? Ya sudah, ketikkan aja ya. Background color. Ini kita beri warna ini ya, saya copy paste aja dari sini. Oke, kuning sama. Kemudian height-nya ya, kita rubah ke 80 pixel. Kemudian width-nya kita ganti ke 200. Oke, sudah sama ya. Kemudian yang image-nya kita gantikan height-nya menjadi 50 pixel. Oke, sudah sama ya. Width-nya kita samakan juga width. Width-nya kita sesuaikan dengan yang permintaan ya, 70 pixel. Oke, kalau sudah kita kirim. Ya, sukses ya. Nah, oke. Kita lanjutkan berikutnya dengan kelas ya. Oke, saya tekan berikutnya. Jika ada beberapa elemen li di kode Anda menerapkan CSS seperti gambar di bawah ini akan mengubah semua elemen li menjadi merah. Jadi bagaimana cara mengubah hanya satu elemen li menjadi merah? Nah, di sini kita akan menggunakan yang dinamanya dengan kelas ya. Jadi kelas itu memberi label pada tag ya. Jadi Anda dapat melakukannya dengan memberi label pada elemen yang ditargetkan dengan menggunakan atribut kelas. Dengan menambahkan kelas ke tag HTML, Anda dapat menerapkan CSS yang berbeda ke setiap elemen. Saat menerapkan CSS ke kelas selector, perhatikan bahwa titik diperlukan di depan nama kelas ya. Jadi ini contohnya UL li class ya. Dikasih kelasnya selected. Nah, ini nama kelasnya. Kemudian nanti di sini di CSS-nya dikasih titik selected ya. Jadi letakkan tanda titik di awal nama kelas. Color red. Jadi hanya elemen yang diberi kelas yang dirubah warnanya menjadi merah seperti itu. Oke. Jadi menerapkan CSS ke beberapa tag ya. Jadi ini contohnya selected. Maka dua ini yang menjadi warnanya menjadi merah. Oke. Kemudian sintak untuk kelas seperti disebutkan sebelumnya, nama selector kelas selalu dimulai dengan titik. Jika Anda lupa memberikan titik, CSS tidak akan menerapkan. Perhatikan bahwa selector kelas dimulai dengan titik, tetapi tag tidak demikian ya. Jadi kalau tag begini tidak memerlukan titik, tapi kalau kelas perlu titik. Oke. Baik, kita terapkan saja. Jadi ini contohnya yang diminta warnanya merah yang atas ya. Jadi gimana caranya? Ya kita bikin tadi ya, titik selected. Oke, kita kasih buka kurung buka ya. Dia minta warnanya ya, color. Nih, saya copy.
Nah, indeksnya di sini tambahkan kelas selected ya di li-nya. Gimana caranya? Kita bisa lihat di slide-nya. Jadi li class selected ya. Oke. Kita tambahkan di sini. Ya, sudah benar ya. Demikian untuk pengantarnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.